Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Naswa Tiara Anika, yaitu mengenai contoh spesies terpilih dari musky. Yang pertama, ada Ordo Andreales. Ordo ini terbagi menjadi beberapa spesies. Pertama, ada Andreae petrophylla. Spesies ini memiliki ciri-ciri berwarna hitam kecoklatan, habitatnya pada tempat lembab dan basah. Kemudian, akar, daun, dan batang masih sulit dibedakan. Dapat ditemukan di atas pasir bergerak, di atas pipa air, bahkan di atas tanah gundul yang mengalami kekeringan. Spesies Andreae petrophylla tidak memiliki kosta. Hidupnya merayap di tempat-tempat basah dan lembab, serta spora bersifat fototrof positif, banyak cabang, dan terlihat seperti hifa cendawan yang berwarna hijau. Spesies yang kedua yaitu Andreae rupestris. Spesies ini memiliki karakteristik tanaman berwarna merah kehitaman, hitam atau coklat kehijauan. Daunnya melengkung lebar menyebar, pendek lancet. Ujung daun miring atau simetris. Terdapat garis pada bagian seluruh daun dan selnya basal. Laminal dari spesies ini pendek, sel marginal panjang sampai persegi panjang, bulat kuadrat pendek sampai persegi panjang. Kemudian lumennya bulat, 4 persegi panjang atau tidak teratur. Yang ketiga, ada spesies Andreae rhotii yang memiliki ciri-ciri panjang daun mencapai 1-2 mm, daun tidak terlalu melengkung ke bawah, berbentuk lonjong dengan ujung daun meruncing, kemudian ditemukan pada tempat terbuka dan basah, paling sering di dataran tinggi seperti pegunungan, tetapi juga terdapat di dekat permukaan laut. Dan yang keempat, ada Andreae heinemannii. Spesies Andreae heinemannii memiliki ciri-ciri 1. Daun dengan bilahan runcing memanjang. Kemudian yang kedua, lebar daun mencapai 0,3 sampai 0,4 mm. Yang ketiga, tumbuh di batuan daerah gunung dan dataran tinggi. Dan yang keempat, kapsulnya mencolok terdapat pada daun hitam. Selanjutnya, ordo yang kedua yaitu Ordo Sphagnales. Ordo ini hanya memiliki satu famili yaitu Sphagnacea dan satu genus yaitu Sphagnum. Genus ini meliputi sejumlah besar jenis lumut yang kebanyakan hidup di tempat-tempat yang berawa dan membentuk rumpun yang apabila dilihat dari atas maka kecenderungan tiap-tiap tahun tampak bertambah luas, sedangkan bagian bawah yang ada di dalam air mati dan berubah menjadi gambut. Lumut ini berperan penting bagi kesuburan tanah. Adapun ciri-ciri dari Ordo Sphagnales antara lain hidup di rawa-rawa atau di daerah yang banyak air membentuk rumpun. Protonema berbentuk daun kecil dengan tepi daun yang bertoreh, terdiri atas satu lapis sel menempel pada alas dengan rizoid. Lalu, tiap protonema hanya akan membentuk satu gametofor yang terdiri atas batang-batang yang bercabang dengan daun-daun. Tidak ada rusuk tengah pada daun, gametofor tidak mempunyai rizoid. Daun tersusun atas sel-sel yang berkloroplas dan sel-sel yang mati dan kosong. Batangnya bercabang-cabang tegak dan membentuk roset di ujung. Jaringan pada batang seperti spons parenkim, sama dengan mesofil daun. Adapun beberapa spesies dari Ordo Sphagnales antara lain yaitu yang pertama Sphagnum fimbriatum. Spesies ini memiliki ciri-ciri batang banyak cabang, cabang yang muda tumbuh tegak dan membentuk roset pada ujungnya. Daun-daun yang sudah tua terkulai dan menjadi pembalut bagian bawah batang. Habitatnya kebanyakan di rawa-rawa, membentuk rumpun, bercabang-cabang jantan, mempunyai antheridium yang bulat dan bertangkai di ketiak daunnya, lalu cabang-cabang betina mempunyai archegonium pada ujungnya. Dan yang terakhir yaitu Sporogonium membentuk tangkai pendek dengan kaki yang membesar. Spesies yang kedua yaitu Sphagnum capillifolium. Spesies Sphagnum capillifolium memiliki karakteristik batang daun relatif panjang, berbentuk seperti telur, di atas lebih sempit daripada di bawah. Kemudian memiliki banyak pori di bagian atas dan hidup di tepi hutan sekitar rawa. Ordo yang ketiga yaitu
ordo Bryales. Sebagian besar lumut daun tergolong ordo Bryales. Kapsul spora telah mengalami diferensiasi yang maju. Sporangium bertangkai yang dinamakan seta, di mana pangkalnya tertanam dalam jaringan tumbuhan gametofitnya. Bagian atas seta dinamakan apofisis. Di dalam kapsul spora terdapat ruang-ruang spora yang dipisahkan oleh jaringan kolumella. Bagian atas dinding kapsul spora terdapat tutup atau operculum, yang tepinya terdapat lingkaran sempit disebut dengan cincin. Sel-sel cincin ini mengandung lendir, sehingga dapat mengembang dan menyebabkan terbukanya operculum tadi. Ordo Bryales memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama, kaliptra berasal dari bagian atas dinding archegonium. Lalu, pada jenis tertentu, kaliptra melebar seperti parut. Terdapat jaringan kolumella pada kapsul spora. Kolumella dan ruang spora dikelilingi oleh ruang antar sel yang terdapat di dalam dinding kapsul spora. Kebanyakan ordo Bryales, di bawah operculum terdapat peristom atau gigi yang menutup lubang kapsul spora. Bryales terbagi menjadi beberapa spesies, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Bryum argenteum. Spesies ini memiliki ciri-ciri ukuran 1-25 mm, kemudian memiliki warna hijau kekuningan atau merah coklat dan bercabang. Daunnya tumpang tindih dan kapsul panjang serta berwarna merah kecoklatan. Lalu spesies yang kedua ada Bryum capillare. Spesies ini memiliki karakteristik ataupun ciri-ciri. Yang pertama, berwarna hijau, lalu bentuk daun semakin ujung semakin bulat, habitatnya di tempat lembab, dan kapsul matang terkulai di musim semi. Materi yang ketiga, kita akan membahas mengenai peranan spesies terpilih dari musky. Bantalan lumut daun musky di hutan berfungsi menyerap air hujan dan salju yang mencair, sehingga mengurangi kemungkinan adanya kekeringan di musim panas. Selain itu, koloni lumut daun yang sangat rapat dapat mempertahankan keadaan dari partikel-partikel tanah. Kemudian, sphagnum atau lumut gambut merupakan komponen pembentuk tanah gambut, pengganti kapas, dan sebagai bahan bakar. Lumut gambut yang terdapat di rawa juga dapat dijadikan sebagai penyubur tanah. Selain itu, sphagnum juga mengandung zat sphagnol yang digunakan untuk perawatan bisul dan gigitan nyamuk. Lumut dapat pula dimanfaatkan sebagai tanaman hias, obat-obatan, dan sebagai indikator untuk mengetahui kondisi dari suatu lingkungan. Contoh lumut yang dapat digunakan sebagai obat-obatan adalah Bryum argenteum yang dapat menyembuhkan infeksi jamur pada kuda sebagai anti leukemia dan anti kanker. Materi yang keempat, di sini kita akan membahas mengenai kaitannya dengan nilai keislaman. Dijelaskan dalam Al-Quran, Allah berfirman mengenai tumbuhan, yang artinya, Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan menurunkan air dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengannya berjenis-jenis aneka tumbuh-tumbuhan. Quran Surat Toha, surat ke-20 ayat 53. Ayat di atas menjelaskan, yaitu tepatnya pada kalimat kami tumbuhkan dengannya berjenis-jenis aneka tumbuh-tumbuhan, yang berkaitan erat dengan firman-Nya yang artinya Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Kedua makna tersebut menunjukkan adanya penumbuhan suatu jenis-jenis tumbuhan yang beraneka ragam di suatu kawasan yang luas, yaitu hamparan bumi, seperti komunitas tumbuhan di hutan, dan menguraikan aneka tumbuhan sehingga dipahami sebagai jenis-jenis tumbuhan yang beraneka ragam, seperti tumbuhan tingkat tinggi, yaitu monokotil dan dikotil, serta tumbuhan tingkat rendah, yaitu jamur dan lumut. Salah satunya adalah tumbuhan lumut daun atau musky. Keanekaragaman lumut, mulai dari tingkat kelas sampai dengan spesies, merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seharusnya dijaga kelestariannya. Karena dengan begitu, kita sebagai makhluknya ikut berperan dalam pelestarian makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya dari Abu Sa'id
Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh melakukan perbuatan mudharat yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Hadis riwayat Malik nomor 1234. Menurut Sukarni tahun 2011 tentang fikih lingkungan hidup, mengatakan bahwa diharamkannya suatu tindakan merusak lingkungan, termasuk mencemari lautan dan lingkungan daratan, dikarenakan dampak yang ditimbulkan dapat mencelakakan diri sendiri dan banyak pihak. Baiklah teman-teman, mungkin demikianlah tadi materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.